Santuy, saatnya tanya Ustadz yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mendidik atau memberi pengertian istri yang masih belum mendapat hidayah sunnah? Ini pertanyaan yang serupa nanti akan banyak tentang masalah bagaimana mengajak suami untuk ngaji, bagaimana mendakwai istri, bagaimana mendakwai orang tua, bagaimana mendakwai anak dan seterusnya. Ya, pertanyaan yang serupa ini banyak sekali. Jawabannya tentunya kembali kepada masing-masing orang. Karena menyikapi orang itu beda-beda. Ada orang yang kuat, ya, suami yang kuat, suami yang menyetir betul-betul bisa mengendalikan rumah tangganya. Maka bagi orang yang seperti ini mudah, insya Allah, untuk mengajak istrinya taubat, untuk mengajak istrinya menjadi orang yang baik, untuk mengajak istrinya belajar Islam lebih dalam lagi, mudah bagi dia. Ya, tidak perlu tanya bagaimana caranya, ya cukup diajak saja. Dek, ya. Biasanya kita malam minggu kita keluar, sekarang kita malam minggu kita menghadiri pengajian. Ya, nanti di sana kita akan ketemu teman-teman baru dan insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah bagi orang yang bisa menguasai keluarganya. Tapi bagi orang yang kalah dengan keluarganya, ya, orang yang takut dengan istrinya, maka dia harus belajar dulu, ya, belajar bagaimana menaklukkan istrinya ini, baru dia mendakwai istrinya. Ya, bagaimana dia mau mendakwai istrinya sedangkan istrinya lebih kuat daripada dia. Nah, tentang masalah kesetaraan dalam menikah, nah ini dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan betul yang disepakati oleh para ulama itu adalah tentang kesetaraan agama. Ya, artinya dulu mungkin ini suami istri sama-sama tidak ngerti agama, akhirnya menikah dan Allah SWT berikan hidayah kepada suaminya. Terus ketika dia mendapatkan hidayah, dia ingin merasakan kenikmatan bersama istrinya di dalam hidayah tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, meskipun kesetaraan di dalam harta, keluarga itu tidak disyaratkan oleh para ulama, namun penting untuk diperhatikan, terutama apabila kesolehan daripada pasangan tersebut kurang. Di zaman-zaman sekarang ini jarang cari orang soleh. Cari orang solihah susah. Maka disarankan oleh para ulama kalau mau cari pasangan itu yang setara, ekonominya setara. Karena kalau kalian nikah dengan perempuan yang tidak solihah, agamanya tidak baik, kemudian ditambah lagi ekonominya tidak setara juga, ditambah lagi keluarganya juga tidak setara, maka ini suami akan ditindas oleh istrinya, ya. Suami dinafkahi oleh istri, kemudian tinggal di rumahnya istri, terus antum mau dakwai istri, ya ini kebalik, antum yang didakwai karena antum dinafkahi oleh istri. Saya ingat saya pernah ngisi pengajian di Jombang. Ada seorang ikhwan selesai pengajian bertanya seperti ini, mirip seperti ini. Ustaz, saya asli Bekasi. Nah, ini saya tangkap langsung, saya asli Bekasi ini saya tangkap langsung. Saya di sini ngaji, tapi istri saya ini susah didakwai. Ya. Saya suruh untuk berhijab, sulit, tidak mau. Satu pertanyaan Anda, antum tinggal di rumah siapa di sini? Di rumah istri. Nah itu masalahnya. Tinggal di rumah istri. Coba antum yang punya rumah. Coba antum yang menguasai keluarga antum. Maka insya Allah akan mudah. Jadi masalahnya kenapa istri kita suka membangkang, ya ada faktor-faktor seperti ini juga harus diperhatikan, ya. Bukan masalah ajarannya nggak bagus, bukan, biasanya ya karena kita sendiri masih lemah di depan istri kita, jadi istri kita sulit untuk mengikuti arahan-arahan kita, ya. Demikian pula anak ataupun orang tua. Jadi ya sabar dulu sambil kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita ya diberikan kelebihan ya di atas istri kita dan insya Allah akan lebih mudah. Wallahu a'lam. Santuy, saatnya tanya Ustadz yuk.